Bagi Anda yang lagi cari-cari villa di Bali untuk ngabisin masa tua atau untuk sekedar nikmati passive income, coba deh saya tanya. Kalau disuruh milih, Anda mau villa yang cuma berdiri sendiri, kemudian Anda diberikan akses full untuk ngurus villa Anda sendiri, atau villa yang udah punya temen alias cluster nih, yang ada pengelolaannya dan emang lingkungannya dibangun buat jangka panjang. Nah, di video ini kita bahas kenapa ini jadi penting banget karena sekarang Anda sedang nonton Kamus Properti. Kita bahas istilah serius biar kamu mengerti. Langsung aja ke pertanyaannya nih. Kenapa sih sekarang villa yang udah punya circle-nya sendiri atau cluster dan juga terkelola itu jauh lebih menarik? Karena jujur aja ya, banyak orang beli properti itu masih aja selalu fokusnya ke satu hal. Bagus nggak ya villanya? Padahal pertanyaannya bukan cuma itu. Yang lebih penting sekarang di tahun 2026 ini, villanya ada di lingkungan seperti apa sih? Dikelola atau enggak? Aman atau enggak? Dan nanti kalau dibeli, enaknya disewain atau enggak nih ya? Seperti itu. Jadi biar Anda tidak bingung juga dan punya gambaran akan beli villa yang seperti apa sih di Bali ini, ada 5 alasan yang gampang dipahami. Yang pertama, lebih aman dan lebih tenang. Kalau villa ada di klaster yang jelas, biasanya akses keluar masuknya juga lebih tertata. Ada sistemnya, ada penjagaan, ada lingkungan yang memang dibangun biar lebih rapi. Ini jadi penting banget apalagi di Bali ya, karena banyak orang beli villa itu kadang bukan cuma buat ditinggal aja, tapi juga buat investasi jangka panjang. Jadi rasa aman itu bukan cuma sekedar bonus ya, tapi emang kebutuhannya. Selanjutnya yaitu lebih gampang dirawat. Villa yang terkelola itu biasanya punya sistem maintenance yang lebih jelas. Jadi bukan cuma bangunan yang estetik FVP saja ya, tapi after sales-nya juga jalan. Nah ini nih sering orang nggak tahu. Properti itu sebenarnya bukan cuma soal beli aja ya, tapi juga soal gimana cara menjaganya. Karena kalau nggak dirawat, properti bagus pun lama-lama ya bisa kelihatan downgrade yang pasti. Ketiga, lebih menarik buat penyewa. Bayangin aja, orang liburan ke Bali, mereka biasanya cari tempat yang bukan cuma nyaman aja, tapi juga rapi, enak dilihat, dan punya suasana yang jelas. Kalau villanya ada di klaster, kesannya pasti lebih siap huni, lebih profesional, dan lebih meyakinkan. Jadi dari sisi sewa harian atau mingguan, ini biasanya jadi nilai tambah yang besar. Keempat, nilainya lebih gampang dibaca pasar. Catat ya, orang sekarang itu makin pintar. Mereka nggak cuma lihat harga tanah atau bangunan, tapi lihat juga sistem di belakang properti itu tadi. Kalau klasternya jelas, pengelolaannya bagus, lingkungannya tertata, biasanya properti jadi lebih mudah dilihat nilainya oleh calon pembeli berikutnya. Apalagi buat investasi ya. Ini penting karena properti yang gampang dinilai pasar itu biasanya memang yang lebih enak kalau suatu saat mau dijual lagi. Terakhir nih, lebih nyaman untuk jangka panjang. Jadi kalau kamu beli villa apalagi di area seperti Ungasan, Pecatu, kamu pasti pengen sesuatu yang gak cuma keren di foto, tapi ini berkali-kali nih saya pesan untuk Anda juga enak dipakai buat jangka panjang. Klaster yang terkelola biasanya kasih rasa nyaman itu tadi. Jadi bukan cuma soal lifestyle, tapi juga soal keputusan investasi yang lebih make sense atau masuk akal. Makanya kalau kita ngomongin villa yang udah punya lingkungan sendiri, circle-nya sendiri, ini dan dikelola dengan baik, itu bukan cuma sekedar developer yang jualan konsep, tapi memang ada banyak hal praktis yang bikin properti seperti ini kelihatan menarik dan lebih layak dibeli. Salah satu klaster villa di Bali yang sangat memperhitungkan 5 poin di atas itu tadi, tak lain dan bukan ada di Samani Villa, kawasan Ungasan Pecatu. Konsep yang memang dibuat lebih rapi, lebih terarah, dan lebih siap untuk pasar yang cari villa dengan nilai lifestyle sekaligus nilai investasinya. Jadi intinya gini sih teman-teman, kalau mau beli villa di Bali jangan cuma lihat bagus luarnya aja. Lihat juga nih gimana lingkungannya, apakah sistem ngurus villanya enak, pengelolaannya, dan apakah memang properti tersebut dibangun untuk jangka panjang. Atau jangan-jangan cuma sebuah properti yang dibangun untuk ikut-ikut tren properti aja. Sobat kamu yang mau cari villa di Bali, semoga video ini bisa bantu untuk lebih careful dan cermat. Mana nih villa yang pantas untuk Anda ambil? Untuk jaminan income Anda ke depan. Stay smart, stay invest, bagi pendapatmu di kolom komentar, like, share, dan subscribe. Kita ketemu di Kamus Properti berikutnya.